Halo semuanya. Di kondisi krisis BBM dan kenaikan harga BBM di saat ini, dan bukan hanya kita bertiga aja sih yang ngalamin, pasti kalian juga ngalamin, apalagi kelas menengah itu pasti yang ngalamin banget pengaruhnya. Dan karena hal tersebutlah kita membahas prediksi stok BBM dengan metode regresi linear. Sebelumnya kita akan berterima kasih banget kepada dosen kita, yaitu Bapak Era Yulianto, MKom. Dan juga kita akan memperkenalkan diri kita. Kita dari Institut Widya Pratama dengan menempuh pendidikan semester 2 dari kelas 2 P51 dengan saya Ahmad Ibrahim dengan NIM 25D2330.0029 dan rekan-rekan saya dan saya Irsyad Nurifan dengan NIM 2523300020. Nama saya Fatur Rizky Mutakin, NIM 2523000046. Nah, sebelum kita ke inti pembahasannya, kita harus tahu nih kenapa sih kita mau bahas ini. Sebenarnya minum dulu. Nah, setiap masalah pasti ada nih penyebabnya. Nah, sebenarnya penyebabnya itu apa sih, Kak? Jadi sebenarnya penyebabnya itu ada dua. Yang pertama yaitu stock out atau kehabisan stok yang membuat antrean panjang di masyarakat, kemudian hilangnya potensi pendapatan, dan juga operasional SPBU terganggu. Nah, terus yang kedua itu apa, Kak? Untuk yang kedua itu ada overstock atau kelebihan stok yang membuat biaya penyimpanan meningkat, resiko kualitas BBM menurun, kemudian modal tertahan atau tidak efisien. Oh, jadi gitu. Iya. Tapi Kak, bisa dijelasin secara rinci lagi nggak, Kak? Biar yang nonton nih, biar lebih paham lagi nih, apa sih yang kita bahas dan kenapa kita bahas kayak gitu. Boleh dijelasin lebih rinci lagi nggak, Kak? Jadi masalahnya itu ada dua. Yang pertama, kalau di SPBU itu salah nebak kekecilan, ya bensinnya habis, orang jadi antre panjang, rugi juga karena nggak bisa jualan. Yang kedua, kalau nebaknya kegedean, itu juga bikin rugi, soalnya nyimpen bensin itu juga ada biayanya. Belum lagi kalau kelamaan disimpan, kualitasnya bisa turun. Jadi SPBU itu kayak lagi jalan di tali tipis dan juga harus pas gitu. Oh, jadi gitu. Nah, gitu teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya ya. Nah, sebelum ke inti penjelasannya nih, pasti dari kalian semua tuh ada yang belum tahu apa sih regenerasi linear. Nah, Kak, regenerasi linear itu apa sih, Kak? Boleh tolong minta dijelasin nggak biar teman-teman yang nonton paham nih. Nah, untuk apa itu regresi linear? Nah, sekarang bayangin gini deh. Kalian pernah main sambungin titik-titik di buku gambar waktu kecil kan? Nah, regresi linear itu mirip-mirip gitu, tapi bukan nyambung titik-titik satu-satu, melainkan nyari garis lurus terbaik yang paling dekat sama semua titik data yang kita punya. Nah, garis itu dipakai buat nebak angka berikutnya. Jadi kalau saya punya data penjualan berbulan-bulan kemarin, saya bisa tarik garis itu dan tebak kira-kira bulan depan bakal dapat berapa ya. Jadi regresi linear itu ada dua, teman-teman. Ada dua? Iya. Apa aja, Kak? Tolong sebutin dong. Yang pertama ada regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda. Oh, jadi ada dua, teman-teman. Nah, jadi apa sih regresi linear sederhana, Kak? Bisa tolong dijelasin? Nah, untuk regresi linear sederhana itu cuma pakai satu faktor buat nebak. Misalnya, cuma lihat ini hari keberapa. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau yang berganda? Nah, untuk yang berganda itu lebih dari satu faktor sekaligus. Jadi kayak alih-alih cuma lihat satu hal, kita lihat beberapa bareng-bareng biar tebakannya makin akurat. Logikanya sih masih banyak informasi yang relevan, biasanya makin gitu tebakannya. Oh, jadi gitu ya. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, kita minum dulu. Minum dulu. Aku habis. Minum dulu. Oh, cukup. Dan juga kita ada tamu spesial nih. Jadi pembahasannya akan dilanjutkan oleh Kak Fatur. Silakan Kak Fatur. Kami akan membandingkan 3 studi, yaitu studi pertama memprediksi pertalite pakai regresi sederhana berdasarkan total liter terjual.
Hasilnya, trennya tidak konsisten dan kurang stabil. Kemudian studi kedua memprediksi stok BBM pakai regresi berganda dengan 2 faktor, yaitu stok sisa dan stok masuk. Hasilnya sangat baik. Ini yang paling akurat dengan tingkat error cuma sekitar 11-13%. Kemudian sebagai pembanding ada studi ketiga tentang penjualan ATK pakai regresi sederhana berdasarkan indeks urutan hari. Hasilnya juga kurang stabil dengan error di atas 21%. Perbandingan lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Udah, sebelumnya minum dulu. Ting. jadi kurang lebih segitu sih dari penjelasan Kak Fatur. Nah, itu kan udah dijelasin semua ya Kak. Nah, kita pakai referensi 3 jurnal ya. Nah, gimana sih perbandingan ketiga jurnal tersebut? Oke, bentar. Ini biar enak dilihat terlebih dahulu. Dibahasin dulu Kak. Ya, oke, bentar ya. Nah, ini kan enak ya kan. Kayak kita dari 3 jurnal tuh tahu nih dan enak kita membandingin, dan juga ya teman nonton pasti paham nih perbandingan itu gimana, ya enggak? Iya, betul sekali. Lanjut Kak. Nah, jadi kalau diceritain kan gini enak ya. Yang mana sih pola yang paling akurat yang mana? Jadi yang paling akurat itu yang pakai 2 faktor yang emang tuh nyambung langsung gitu loh, dari stok sisa ataupun stok masuk. Sedangkan yang cuma pakai 1 faktor yang nggak nyambung langsung kayak cuma liter terjual ataupun urutan hari, kurangnya hasilnya kurang stabil nih. Kalian bisa lihat sendiri. Gitu ya Kak. Nah, untuk udah dijelasin semua nih tadi. Nah, gimana sih kesimpulan dari semua yang dijelasin tadi itu? Bentar, minum dulu dong. Minum. Ting, ting. Lanjut lagi. Jadi penentuan tuh bukan cuma jadi jenis regenerasi yang kita pakai, tapi melainkan ketepatan memilih variabel yang punya hubungan sebab akibatnya yang bisa ditebak ya. Terus untuk poin-poinnya itu, yang pertama, stok sisa dan stok masuk berhubungan langsung dengan stok keluar, hasil paling akurat. Terus juga urutan hari ataupun jumlah liter terjual, hubungannya tidak langsung, hanya karena kurang stabil. Terus juga regenerasi linear tetap efektif, ringan, dan mudah diinterpresentasikan untuk BBM harian. Coba dong jelasin lebih rinci lagi Kak. Dan apa aja sih poin-poin pentingnya? Nah, analoginya gini, saya kasih analogi biar kalian tuh lebih paham lagi. Ya. Bayangin deh, kalian tuh punya teman, kamu punya teman kan? Punya. Nah, pasti punya teman yang sering telat nih. Punya. Coba siapa sebutin? Siapa ya? Tamu kita tadi. Tamu kita tadi itu teman yang jadi pahlawan superhero, Iya. sering telat di kita. Jadi ini buat peringatan teman kita juga, ya betul nggak? sekali, betul. Yuk, minum dulu. Lanjut Kak. Nah, jadi analoginya gini. Misal Kak Fatur ataupun teman kalian, nah bayangin kalian tuh mau nebak teman kalian berangkat tuh hari ini telat atau enggak ya? Iya. Kan bingung kan, kita nggak tahu. Tapi kalau kalian cuma lihat dari data kayak hari dalam sebulan tuh dia telat itu berapa, itu nggak ada hubungannya sama sekali, bener nggak? Bener sih. Yang ada hubungannya tuh cuma kalau kayak jalan itu macet enggak, dia berangkat pakai apa. Kalau pakai sepeda kayaknya telat banget. Iya sih. Tapi kalau sih Kak, kalau rumahnya jauh juga. Iya. 1 jam lagi ya. Iya, benar sekali. Kalau dia berangkatnya pakai sepeda tapi lebih awal, mungkin jam 4 subuh nggak telat sih. Tapi ya mungkin. Iya. Nah, itu nggak ada hubungannya sama sekali atau dia telat atau enggak. Tapi jika kamu tuh tanya, Kak Fatur, kamu bangun jam berapa? Nah, mungkin kalau Fatur bangunnya bangunnya terlambat, itu pasti bakal telat banget. Nah, terus juga sama jalan macet atau enggak, itu juga berpengaruh banget. Itu baru faktor yang sebenarnya nentuin dia telat atau enggaknya, bukan dari data yang kayak 1 bulannya itu Kak Fatur telat berapa kali. Gitu ya Kak. Intinya itu bukan soal pakai 1 faktor atau banyak faktor doang, tapi soal milih faktor yang emang punya hubungan sebab akibat yang kita tebak. Betul nggak Kak? Betul sekali. Nah, tadi kan udah dijelasin semua ya Kak. Nah, ada gak sih saran dari Kakak untuk yang udah dijelasin tadi gimana gitu? Sebenarnya untuk saran itu ada sih, kayak mungkin di kedepannya ini bisa dikembangin lagi, misalnya ditambahin
faktor kayak harga bensin musim ataupun pas libur panjang. Jadi harganya itu bisa ditentukan. Gitu. Terus juga digabungin sama kayak kondisi real time-nya biar makin akurat gitu. Dari penyetokan ataupun kenaikan harga itu karena apa itu bisa nih. Biar lebih jelas lagi. Iya, jadi kan nggak kayak tiba-tiba naik gitu kan harga BBM ya. Kayak siapa? Aku lupa sih. Ada apa ya? Siapa ya? Jangan tahu gitu. Nah, mungkin segitu aja sih dari kami. Cukup sekian dari kami. Jika kami ada salah kata atau perkataan, kami Kami mohon mohon maaf seberat-beratnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya aku habis. Minum dulu. Ini kebanyakan ngobrol nih. Ini. Sponsor dari teh Alul. Teh Alul. Bukan teh Alul sih. Kenapa? Siapa? Warung Eva. Nah, jadi kalian buat yang sekitar Pekalongan kalian bisa mampir. Khususnya di Prenglangu ya teman-teman. Iya, kalian bisa mampir ke warung Eva di sini lengkap banget nih. Iya. Yuk, bye bye. Bye bye.